Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang bagi yang sudah hadir di kelas malam hari ini. Oke, karena sudah ada beberapa yang hadir, sambil dimulai aja ya kelasnya. Biar nanti temannya yang belum hadir langsung gabung. Oke, sebelumnya ada yang mau didiskusikan mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait modul-modul sebelumnya? Atau mungkin ada yang mau bertanya sesuatu tentang modul ini sebelum dimulai? Kalau ada, saya persilahkan. Slide-nya kelihatan kan ya? Oke. Kalau ada yang nanti mau dikoreksi atau ditanyakan, langsung aja ya, ketik atau nyalain mikrofonnya. Saya mulai. Jadi pada malam hari ini, kita punya topik tentang meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas. Jadi nanti kita bakal bahas tentang dua hal. Yang pertama tentang kualitas, yang kedua tentang produktivitas. Kayak gitu. Jadi ada 3 subpokok bahasan. Ada sistem informasi di kualitas jasa, terus mengukur produktivitas jasa, sama peningkatan produktivitas pada sektor jasa. Masuk ke materi yang pertama, tentang kualitas jasa. Apa sih kualitas itu? Ini modul 7 ya. Nah, si kualitas itu tuh bisa diartikan gini, terpenuhinya harapan konsumen dari kinerja jasa yang dirasakan. Artinya, hasil yang diterima oleh pelanggan itu melebihi atau sama dengan ekspektasinya. Nah, bisa juga diartikan sebagai sejauh mana jasa memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Jadi selama pelayanannya itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan, berarti bisa dikatakan bahwa si jasa yang kita berikan itu berkualitas. Nah, apalagi kok sampai melebihi ekspektasi pelanggan, berarti itu kualitasnya melebihi harapan. Kayak gitu, berarti sangat berkualitas. Oke, kurang lebih pengertiannya kayak gitu. Nah, di buku halaman 7.4 itu ada teori dari Mr. John tentang rantai manfaat kualitas. Nah, kan kita pengen ini kan, mencoba membuat jasa yang kita punya itu tuh benar-benar berkualitas di mata konsumen kayak gitu. Nah, adanya kualitas yang baik itu bisa diukur berdasarkan bisa dirasakan berdasarkan keuntungan internal dan keuntungan eksternal. Kayak gitu. Jadi di sini bisa dilihat ya. Untuk fokus kita adalah di kualitas. Jadi ini tujuannya. Kita berusaha untuk bagaimana caranya agar pelayanan yang kita berikan itu berkualitas. Nah, bisa berimbas ke keuntungan internal dan keuntungan eksternal. Nah, apa sih keuntungan internal yang paling bisa dirasakan? Itu di cost-nya. Jadi ketika pelayanan yang diberikan itu tuh lebih berkualitas, maka si biaya yang ditimbulkan itu bisa menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena kalau berkualitas bisa jadi kita kita bisa menghemat atau meminimalisir hilangnya opportunity cost. Kayak gitu. Ngerti opportunity cost kan ya? Nah, si internal benefit ini dia itu tuh berguna bagi peningkatan di dalam betul Mbak, biaya kesempatan. Nah, si internal benefit ini dia tuh berguna untuk memperkuat kekuatan internal di perusahaannya.
Kayak gitu. Nah, untuk efek ke external benefit-nya, itu dia ada quality perception yang dia bisa berimbas ke kepuasan pelanggan, dan itu dia ada di bagian pelanggan. Jadi dia berimbas ke pelanggannya itu. Ya, selamat malam Mbak Wiwin, selamat bergabung. Oke lah, nanti si customer ini juga dia akan memperkuat si internal benefit ini, kekuatan internalnya. Kayak gitu. Ketika dia lower cost, ketika biayanya itu rendah, otomatis dia akan meningkatkan keuntungan. Kayak gitu. Oke ya, kurang lebih secara singkatnya kayak gitu. Jadi, kalau kita bisa meningkatkan sisi ini, bisa menggenjot ibaratnya, bisa menggenjot kualitas yang kita berikan atau kualitas jasa yang kita berikan, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dari situ, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kayak gitu. Nah, masuk ke serve qual. Jadi serve qual ini tuh service quality. Teori ini cukup terkenal dan banyak digunakan di penelitian-penelitian orang dan dunia nyata juga. Jadi teori ini tuh diviralkan oleh para surahman. Nah, dia punya 5 faktor atau 5 dimensi kualitas. Yang pertama tuh tangible atau berwujud, reliability atau kehandalan, responsiveness, terus jaminan, sama empati. Pada intinya dia itu tuh punya beberapa di bawah dimensi, kayak beberapa faktor yang ada di dalam dimensi itu. Jadi kalau kayak yang berwujud atau tangible ini dia punya fasilitas atau peralatan, jelas ya dia bisa dilihat dari itu. Terus kalau kehandalan itu bisa diukur dari akurasi, bisa diukur dari mempertahankan catatan. Bahasa Inggrisnya tuh maintain record. Jadi kayak apa ya? Kan sebelum-sebelumnya tuh pasti ada track recordnya kan, kayak ada catatan-catatan tentang performanya itu tuh seperti apa. Nah, dia tuh mempertahankan anggapan tentang performa itu. Ini yang maksudnya mempertahankan catatan. Terus menghargai janji atau apa ya? Kalau kita itu sudah memberikan misalnya kayak oh iya servisnya bisa selesai besok. Nah, dengan cara apapun kita harus menepati janji itu. Itu yang menghargai janji. Masuk ke faktor yang bisa menjadi penilaian di kehandalan. Terus untuk responsiveness dia ada waktu respon dan personel atau orangnya. Terus kalau jaminan itu ada komunikasi, kredibilitas, sama kompetensi. Jadi mereka yang bakal ngukur tentang tingkat assurance-nya. Terus kalau yang empati itu ada kesopanan, akses, sama mengerti. Jadi pada intinya tuh kalau tangible tuh dia pengukuran di segi fisiknya. Jadi pihak jasa yang kita berikan atau perusahaan kita tuh punya barang-barang apa yang bisa dijadikan tolak ukur kualitas. Kayak gitu. Misalkan kayak ada fasilitas-fasilitas pendukung yang meningkatkan pelayanan kayak resepsionis, ruang tunggu, toilet, kayak gitu-gitu. Tapi mereka itu tuh bisa dijadikan tolak ukur. Apakah bersih, apakah nyaman, apakah bisa membantu pelanggan atau tidak. Terus peralatan, misalkan kayak teknologi yang lebih bagus, menggunakan teknologi canggih, kayak gitu. Terus kayak ada pergantian-pergantian alat yang sudah tidak in lagi, ya, sudah terlalu lama gitu. Terus misalkan juga dari penggunaan alat-alat baru, teknologi baru kayak gitu. Itu bisa masuk ke pengukuran sisi tangible. Ya, waalaikumsalam Mbak Betty, selamat bergabung. Terus dari sisi kehandalan ya, itu kan ada 3 hal. Ada akurasi, ada maintain record, sama menghargai janji. Nah, akurasi itu contohnya kayak bisa nggak sih si perusahaan ini tuh melakukan analisis yang tepat tentang masalah-masalah yang dihadapi.
Terus bisa juga tentang bisa nggak sih perusahaan ini atau usaha ini tuh menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Terus bisa juga dilihat dari akurasinya tuh dari keuangan. Jadi perusahaan jasa yang bagus itu biasanya catatan keuangannya itu juga jelas. Tepat, maksudnya kayak tagihan-tagihannya itu tuh jelas, hitungannya itu benar kayak gitu. Terus lagi yang menghargai janji, maintain record. Nah, si maintain record ini tuh dia kayak contohnya ya, ada pekerjaan selesai secara benar dan tercatat. Jadi kayak misalkan ya, setiap transaksi itu tuh dicatat secara rapi dan terperinci. Terus kayak tidak ada catatan yang hilang dari catatan keuangan kayak gitu. Setiap transaksinya itu tuh dibukukan dengan baik. Nah, itu tuh salah satu faktor yang bisa dijadikan pengukuran di mempertahankan catatan ini. Terus yang menghargai janji kayak tadi ya. Kalau kita janji servisnya tepat waktu, ya tepat waktu. Kalau kita janji mengusahakan yang terbaik, ya benar-benar mengusahakan yang terbaik kayak gitu. Yang responsiveness. Dia ada waktu respon sama personal. Jadi intinya kalau responsiveness itu bagaimana perusahaan kita atau usaha kita itu memberikan respon terhadap customer. Baik itu tuh ketika customer meminta jasa kita ataupun ketika customer komplain. Kayak gitu. Dia ada dua. Ada waktu ketika merespon dan orang yang merespon. Jadi kayak tenaga kerja yang merespon itu. Nah, untuk waktunya sendiri itu ada 4 hal. Kecepatan, terus ada nggak sih respon langsung ketika kejadian emergensi, terus ada peralatan ataupun tools ataupun barang-barang yang tersedia ketika dibutuhkan. Jadi kan misalkan contohnya nih di salon. Terus ada orang, "Oh, saya mau krimbat." Nah, yang di respon time ini itu tuh juga diukur dari ada nggak sih barang-barang yang digunakan untuk krimbat ketika itu. Ketika ada barang, otomatis respon time-nya akan semakin pendek kan. Jadi dia bisa dikatakan bahwa diukur dari respon time, oh, si salon ini berkualitas ketika barang-barang yang dibutuhkan, spare part-nya lah ataupun alat dan bahannya itu tuh ada. Kayak gitu. Terus cepat tanggap dalam menangani komplain. Ini juga masuk ke dimensi serve qual. Kayak gitu, di waktu respon. Nah, untuk personelnya itu tuh jelas. Jadi kayak ketika ada orang datang atau ada orang komplain atau ada orang meminta pelayanan jasa, langsung ada orang yang nanggepin kayak gitu. Langsung ada yang, "Oh iya, selamat datang," atau, "Oh iya, nanti saya tampung ya komplainnya, akan kami diskusikan untuk hal yang lebih baik," kayak gitu. Itu masuk ke personel. Kalau untuk assurance atau jaminan, dia lebih berfokus dalam kayak prosesnya. Nah, ketika dia memberikan pelayanan jasa, pada prosesnya itu, nah dia tuh menjamin 3 hal. Terjaminnya lewat komunikasi, terus terjamin kredibilitasnya, sama dia itu tuh kompeten. Kayak gitu. Kompeten itu tuh maksudnya kan sebelum kita memulai pelayanan kan pasti kita tuh punya rencana. Misalkan contohnya, kita mau ngasih potong rambut di harga 10.000. Nah, kan sebelum kita menentukan harga 10.000, kita pasti udah merencanakan dulu kan. Oh, kalau mau potong rambut itu butuh modalnya berapa? Butuh modal listrik, butuh modal alat-alat, tenaga, dan lain-lain. Oh, ternyata modalnya itu tuh 8.000. Terus kita ambil untung 2.000, kan berarti 10.000 kan. Nah, kompeten itu ketika estimasi yang kita lakukan dengan kenyataan yang ada di lapangan ketika kita itu sudah punya laporan pembayaran, itu tuh sesuai, sama. Itu yang namanya kompeten.
Jadi dia bisa merencanakan sesuatu dan melaksanakannya dengan komposisi yang sama. Itu kompeten. Terus kalau yang kredibel, kredibilitas ini, dia itu berusaha untuk membuat harganya itu tuh serendah-rendahnya. Jadi kayak harga tagihannya itu tuh serendah-rendahnya dengan kualitas sebaik-baiknya. Tapi memang susah sih. Cuman berusaha untuk membuat tagihannya itu lebih rendah. Kayak gitu. Terus untuk komunikasi itu bisa melalui 4 hal. 4 hal. Ada estimasi sebelum pelayanan, ada pemilik usaha membuat daftar hal-hal apa yang bisa dilakukan, terus memberikan saran atau petunjuk ketika orang itu tuh selesai diberikan treatment, dan yang keempat mengingatkan kembali. Jadi kayak ini intinya adalah gimana si pemilik jasa atau si pemberi jasa itu memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya dan efektif kepada konsumen agar konsumen itu tuh mengerti. Kayak gitu. Jadi kayak ya komunikasi dua arah lah intinya. Kayak gitu. Nah, empati ini tuh cukup penting. Masuk ke poin kelima ya, empati. Di empati ini tuh bagaimana seorang pemilik jasa itu benar-benar mengerti dan secara tulus melayani pelanggan. Kayak gitu. Bisa mulai 3 hal, kesopanan, kemudian kemudahan akses, dan mengerti terhadap problem yang dihadapi pelanggan. Sopan jelas ya. Lewat sapaan, lewat obrolan yang nyaman, jadi orang tidak kaku, tidak merasa awkward, terus selalu ada di kala jam kerja, maksudnya kayak ketika orang datang di pagi hari ya ada orang yang melayani, kayak gitu. Terus dia mau menyelesaikan keluhan-keluhan pelanggan, even keluhannya itu kadang-kadang sepele, kayak gitu. Terus untuk akses, ini ya, kemudahan akses tempat, akses pelayanan, akses servis tambahan, kayak gitu-gitu. Terus akses janji, kayak misalkan kita mau bikin reservasi ya, kita dimudahkan dalam akses reservasi, kayak gitu. Yang mengerti jelas ya, pokoknya berusaha mengerti dari hati ke hati, kayak gitu. Karena ya intinya bagaimana si pelanggan ini merasa bahwa pelayanan yang diberikan itu tuh sesuai dengan ekspektasi. Nah, ketika semua hal ini tuh bisa diwujudkan, berarti menandakan bahwa si kualitas jasa itu tuh bagus. Atau jasanya bisa dikatakan melebihi ekspektasi. Kayak gitu. Nah, kalau di buku itu ada contohnya Garuda Indonesia. Mungkin bisa dibaca sendiri ya. Udah ada sisi tangible-nya, reliability, responsiveness, assurance, sampai empathy. Nah, di buku halaman 7.8 itu tuh ada 4 standar atau 4 formula yang dia menjelaskan tuh posisi antara perbandingan kualitas yang dirasakan dengan yang diharapkan. Itu ada 4 ya. Bisa dibaca mungkin. Jadi itu kayak yang pertama tuh kualitasnya tuh terlalu bagus. Jadi yang diberikan itu jauh di atas ekspektasi. Terus yang kedua itu cuman good quality. Good quality itu kenyataannya melebihi ekspektasi tapi nggak jauh-jauh banget. Terus yang ketiga itu acceptable quality, itu sama. Jadi kayak yang diharapkan dengan yang didapatkan itu sama. Sedangkan kalau yang keempat itu tuh yang didapatkan lebih jelek daripada atau lebih rendah daripada yang diharapkan. Jadi yang nomor 4 ini sebisa mungkin jangan sampai. Kayak gitu. Normalnya kayak gitu. Nah, karena ada perbedaan antara ekspektasi dan yang didapatkan, maka di model SERVQUAL ini ada 5 jenis gap atau 5 jenis perbedaan. Gitu ya. Bisa dilihat di gambar ini, jadi udah tak merah-merah ini ya. Gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5.
Jadi ini namanya model serve wall. Dibuka ada nggak sih? Ada. Halaman 711. Itu dibagi jadi dua teritori ya, dua wilayah. Dia ada wilayahnya konsumen, ada wilayahnya marketer atau pihak marketingnya kayak gitu. Nah, untuk di bidang konsumen, untuk di bagian konsumen itu dia mulai dari komunikasi mulut ke mulut, terus analisis tentang kebutuhan si orangnya atau kebutuhan konsumennya, sama dia experience atau pengalaman di masa lampau. Kayak gitu. Nah, ketiga hal ini dia membentuk yang namanya expected service. Ya kan yang komunikasi dari mulut ke mulut ini kan dia kayak ngasih sugesti. Sugesti berupa informasi tambahan yang mungkin kita butuhkan. Nah, personal need ini contohnya kayak saya butuhnya apa, saya inginnya yang kayak apa. Ditambah, jadi ini tuh tambahan gitu. Ditambah dengan past experience. Jadi, oh aku pernah punya pengalaman yang mirip dengan ini. Ketiga hal ini ketika digabung dia akan membentuk satu nilai yaitu expected service. Jadi dia, oh yang saya harapkan kalau saya pengen ngambil jasa ini harusnya tuh yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi dia bakal berisi sejenis daftar hal-hal yang ingin saya dapatkan. Kayak gitu. Nah, ini udah ya jadi satu nilai itu sampai sini. Ini satu nilai sampai sini ya. Itu satu nilai pelanggan. Habis itu, si dari pihak marketernya atau dari pihak perusahaan pemberi jasanya itu dimulai dari management perception of customer expectation. Itu di sini. Ganti tintanya. Biru. Nah, dimulai dari sini dulu ya. Dari yang paling bawah dulu itu. Dia mengelola persepsi dari customer expectation. Jadi kan di sini ada ekspektasi pelanggan kan di yang atas ini expected service ini. Nah, dari situ si marketer berusaha untuk mempelajari kira-kira kita tuh harus memberikan atau punya pelayanan seperti apa sih. Nah, ini berasal dari inputannya dari konsumen masuk ke manajemen perception ini. Lalu dari manajemen perception ini dia si marketernya ini, si orang-orang marketingnya ini berusaha untuk menjelaskan translation of perception into service quality spec. Jadi kan kadang orang itu tuh ekspektasinya tuh sangat abstrak ya. Kayak misalkan saya pengen pijet yang nyaman. Lah, nyaman ini kan setiap orang bisa berbeda-beda kan. Nah, kemudian tugasnya marketing adalah mencoba mentranslatekan, menerjemahkan dari kata nyaman ini menjadi kata yang bisa dipahami oleh semuanya. Semua orang, semua baik pelaksana, baik yang merencanakan, baik pula bagi customer. Itu yang namanya service quality spec. Jadi contohnya misalkan, oh nyaman, itu berarti tidak melukai, waktu pelayanannya sekian menit, misalnya kayak gitu. Tempatnya itu tidak keras, wangi, bersih, nah kayak gitu. Jadi si marketer ini bakal melakukan itu. Kalau mungkin yang sudah pernah belajar House of Quality, HOQ, itu juga ada kan. Jadi customer requirement-nya itu seperti apa, diterjemahkan ke bahasa yang lebih technical, lebih formal, lebih eksak gitu. Bukan lagi menjadi abstrak. Jadi lebih eksak, lebih nyata, lebih bisa dimengerti, lebih terperinci kayak gitu. Nah, setelah dapat hal-hal itu, setelah dapat service quality spec-nya, terus dibawa ke service delivery. Jadi kan dia pasti, oh udah ada nih SOP-nya. Pemberian pelayanan yang baik itu seperti apa? Berdasarkan
customer expectation dan quality spec-nya. Langsung diberikan pelayanan di sini. Nah, hal inilah yang mempengaruhi di perceived service. Jadi, service yang didapatkan itu seperti apa. Nah, ketika semua ini bagus, maka perceived service-nya di sini itu juga bagus. Akan tetapi, ada gap. Kalau seandainya, kan nilai yang didapatkan dengan nilai yang diharapkan itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah, gap-nya tuh di sini. Gap 5 itu antara pemberian servis yang diberikan perusahaan atau pemberi jasa dan yang diekspektasikan oleh customer, kayak gitu. Nah, kalau gap yang keempat ini, dia selamat malam Mas Saiful, selamat bergabung. Nah, yang kalau gap keempat ini perbedaan antara penyampaian jasa dan external communication ke customer. Jadi ketika memberikan jasa itu kan pasti terjadi komunikasi kan. Nah, sebelum ini, dari mulai kita mengumpulkan expected service, jadi kayak mengumpulkan nilai-nilai yang diharapkan oleh konsumen, itu kan pasti ada komunikasinya kah, entah survei, entah tanya jawab, entah observasi, itu kan pasti ada komunikasinya kan. Nah, hasil dari komunikasi ini nanti digunakan ke service delivery dan perceived service. Jadi kan nanti di sini perceived service juga ada evaluasinya kan, makanya hasil dari komunikasi ini bisa masuk dan digunakan ke expected service sama perceived service. Dia hasilnya dari ini mengetahui service quality spec, kayak gitu. Nah, setiap perbedaan proses-proses ini itu terjadi gap. Nah, gapnya itu di sini, yang merah-merah ini. Paham nggak atau mumet? Gap-gap inilah yang biasanya muncul jadi masalah. Kalau gapnya itu lebih ke arah positif, nggak apa-apa. Tapi kalau gapnya itu lebih ke arah negatif, nah itu berarti perlu adanya improvement. Makanya dibikin satu bagian kayak gini biar jelas nanti improvementnya itu tuh di sisi yang mana. Nah, balik lagi tadi kan ada yang tentang akurasi ya, tentang aspek reliability. Nah, dia kan ada satu tentang analisis masalah yang tepat. Nah, itu tuh bisa buat menyelesaikan si gap-gap ini. Kan terus analisis. Jadi ini sebenarnya tuh masalahnya di mana sih? Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan di sini, di model ini? Oke. Kalau gitu lanjut ya. Nanti kalau ada yang mungkin pengen ditanyakan, bisa langsung aja. Nah, tadi kan ada model ServQual kan, service quality. Dia secara umum tidak memandang pemberi jasanya itu seperti apa. Nah, kemudian ada satu model baru dari si service quality ini, yaitu eServQual, di mana si eServQual ini dia memasukkan sisi teknologi ke ServQual. Jadi E ini tuh maksudnya elektronik. Dia kan kayak dengan perkembangan zaman, kemudian masuk internet, dan segala tetek bengeknya, pelayanan di bidang jasa dan jenis dari jasa itu kan semakin berkembang juga. Nah, kemudian si teori eServQual ini muncul, biasanya disebut ESQ. Nah, saya ngambil salah satu model dari eServQual, dia punya beberapa dimensi. Ada 7 ya, ada efisiensi, fulfillment, system availability, privacy. Itu yang di sistem website adoption. Terus yang dia itu tuh bagian kelanjutannya
Itu ada responsiveness, compensation, sama kontak. Kayak gitu. Ini perlu dijelaskan nggak model ini? Oke. Jadi kan basisnya kalau SQL itu tuh di internet ya, di sistem yang dia itu tuh menganut teknologi tinggi gitu, teknologi yang cukup mutakhir gitu. Nah, biasanya itu dia berbasisnya tuh website, apps, dan lain-lain kayak gitu. Kalau di buku itu di halaman 712 itu udah ada pengertiannya mulai dari efisiensi sampai kontak. Nah, kenapa dibagi jadi 2 stage? Karena kan pada prosesnya ketika sebuah organisasi menggunakan website itu dia ada ini kan, ada prosesnya. Jadi proses mulai dari dia itu tuh pengumpulan data, penggunaan, analisis lalalala sampai ke tingkat ekstensi dari pemberian jasanya. Kalau yang website adoption ini dia lebih ke sisi websitenya, tapi kalau yang responsiveness compensation sama kontak itu dia lebih ke afternya, setelah setelah si ini loh apa ya, kayak setelah si proses awalnya itu terjadi, bukan setelah si contohnya aja wes, contohnya gini, kalau kita mau belanja Shopee ya kan, dia kan bisa jadi dianalisis pakai SQL karena dia basisnya teknologi kan, basis virtual website kayak gitu. Nah, efisiensi fulfillment, system availability, sama privacy ini itu proses dari kita nyari produk, buka websitenya, nyari produk sampai ke kita beli, sampai proses kita beli itu selesai gitu. Nah, sedangkan untuk responsiveness, compensation, kontaknya itu tuh apa sih yang kita rasakan setelah kita melakukan pembelian. Jadi apakah kayak sejenis penilaian kita gitu. Apakah si sistemnya atau si pihak Shopee-nya ini tuh bisa menjawab keluhan kita atau bisa menghandle tentang proses pembelian kita apa enggak. Terus apakah ada jaminan tentang mungkin kayak keluhan-keluhan pelanggan atau enggak. Terus kalau seandainya kita tuh berkeluh kesah, punya masalah, apakah si Shopee ini tuh menyediakan solusi-solusi untuk hal itu, terus jaminannya ada enggak, terus kontak tuh dia masuk ke apakah si Shopee ini tuh dia menyediakan fitur untuk misalkan bercakap-cakap atau menanyakan dulu, memastikan dulu ada fitur chatnya enggak, ada fitur komunikasinya enggak, kayak gitu-gitu. Oke, jadi makanya ketika si responsiveness, compensation, sama kontak ini dia berefeknya ke kepuasan pelanggan, ke keberlanjutan untuk melakukan prosesnya, sama tentang keberlangsungan si websitenya itu. Kayak gitu. Sedangkan si keempat yang awal itu lebih ke ini, website initial usage. Jadi kayak apakah si website itu benar-benar bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan apa enggak. Kalau ini lebih ke apakah si website ini itu masih bisa berlanjut dan digunakan selanjutnya. Kayak gitu. Oke? Nah, oke. Kemudian tadi kan ada yang saya bahas tentang persif. Jadi apa yang kita dapatkan dan apa yang kita harapkan kan. Nah, untuk memaksimalkan kualitas, kita kan kadang perlu feedback ya. Feedback atau rekomendasi dari pelanggan
supaya kita tuh tahu sebenarnya mereka maunya apa, terus yang mereka rasakan tuh seperti apa gitu. Jadi kita ketika mau improvement itu sesuai sasaran, tepat sasaran. Nah, pendekatan untuk dapat informasi atau feedback dari pelanggan itu ada 6 pendekatan. Ada total market, annual and transactional survey, ada service feedback card, ada mystery shopping, ada unsolid customer feedback, ada focus group discussion and service review, ada analyze, reporting, and dissemination of customer feedback. Kayak gitu. Nah, untuk total market annual dan transactional survey, secara umum dia itu tuh mengandalkan tentang survei pasar dan transaksi tahunan. Jadi kan kalau biasanya di sebuah perusahaan-perusahaan, terutama yang udah gede, dia tuh bakal punya kayak laporan tahunan, terus pertanggungjawaban keuangan, kayak gitu-gitu kan. Kayak ada buku laporannya, kayak gitu. Nah, dari buku-buku laporan ini, dia bisa digunakan untuk sumber masukan perencanaan tahun selanjutnya atau perencanaan langkah selanjutnya. Nah, bisa juga dia menggunakan market research. Jadi kayak datang ke pelanggannya, datang ke tempat penjualannya, kemudian dia melakukan beberapa survei-survei kayak pakai kuesioner atau dia itu tuh pakai wawancara atau dia itu biasanya nge-hire orang untuk survei kayak misalkan pakai bayar mahasiswa untuk melakukan tesis tapi nanti hasilnya di-share dengan perusahaan kayak misalkan kayak gitu. Jadi kayak semacam penelitian tentang market kayak gitu. Itu yang dia pakai total market annual and transactional survey. Jadi pokoknya intinya dia itu tuh melakukan penelitian pasar. Kayak gitu. Untuk service feedback card. Jadi biasanya gini, kalau pernah datang ke puskesmas atau ke bank atau ke tempat servis HP, servis center HP, servis center laptop, kadang di meja pelayannya itu meja customer service-nya atau meja tellernya itu tuh disediain kartu kecil. Dia ada kayak apakah Anda merasa puas dalam dengan pelayanan kami gitu. Terus nanti suruh masukin ke kotak puas tidak puas atau suruh nyentang puas tidak puas gitu. Kalau di Carrefour tuh biasanya di layar kasirnya tuh ada bagaimana pendapat Anda tentang pelayanan kami, terus ada puas, netral, tidak puas. Nah, itu tuh yang masuk ke service feedback card. Kurang lebih kayak gitu. Atau kadang misalkan ada email atau line atau pesan Facebook atau SMS, telepon, dia cuma mau ngecek apakah benar pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan kepuasan Anda, kayak gitu. Itu yang service feedback card. Terus mystery shopping. Jadi dia kadang-kadang si perusahaan ini nyewa orang atau personelnya itu turun langsung ke lapangan untuk ngerasain pengalaman menggunakan jasa itu. Nah, nanti orang-orang yang dijadikan mystery shopper atau pelanggan gelap ini, dia akan melakukan penilaian dan masukan untuk perusahaannya. Kayak contoh misalkan pesawat ya, terus tiba-tiba pilotnya atau pramugarinya gitu, dia ditugaskan untuk ikut ke penerbangan secara acak gitu. Terus nanti suruh menilai. Jadi pelayanan personelnya itu gimana, secara umum perjalanannya seperti apa, kualitas pesawatnya seperti apa. Nah, bisa juga si perusahaan ini pakai orang-orang tertentu yang memang ahli di bidang itu dan dia disuruh jadi pelanggannya secara gratis. Misalnya Kak, sekarang tuh ini endorse. Nah, endorse tuh kurang lebih juga kayak gitu. Jadi kayak oke, kamu YouTuber kan? Terus saya bayar kamu ya, tak kasih perjalanan gratis ke kemana, misalnya kayak Indonesia Taiwan, kamu naik pesawatku kelas bisnis, tapi habis itu nanti kamu nge-review ke aku, kayak atau kamu review ke
channelmu kayak gitu. Nah, itu yang di mystery shopping. Kayak gitu. Terus yang keempat ada unsolicited customer feedback. Jadi kan kadang nggak semua customer itu merasa puas kan. Nah, mereka tuh kadang kan ada orang-orang yang komplain gitu. Suka komplain. Misalkan, oh saya nggak suka sama pelayanannya, soalnya lelet. Saya nggak suka karena ternyata dia beyond my expectation. Saya nggak suka karena pelayan terlalu bagus, itu juga komplain. Saya nggak suka pelayan terlalu buruk, itu juga komplain. Nah, dari komplain-komplain ini, kemudian itu tuh dikumpulkan, dan kemudian dia analisis. Oh, ternyata berdasarkan komplain-komplain orang, kita banyak dapat feedback nih, feedback yang apa, entah buruk, entah baik, terus dijadikan informasi buat improvement, kayak gitu. Terus kelima, focus group discussion and service review. Nah, biasanya itu berdasarkan orang-orang yang terkait dan ahli. Focus group discussion tuh intinya kayak diskusi. Jadi dia punya satu grup, terus mereka diskusi bersama, menyampaikan ide, pendapat, kayak gitu. Nah, focus group discussion ini bisa dari banyak pihak. Bisa dari customer-nya langsung, bisa juga dari customer dan personel, bisa juga dari ahli juga bisa. Jadi kayak pokoknya intinya dia ditanyai mengenai hal-hal yang kita butuhkan gitu, perusahaan butuhkan untuk improvement quality. Kayak gitu. Itu yang di focus group discussion and service review. Jadi biasanya kalau bedanya sama yang poin 4, kalau poin 4 itu tuh kayak customer-nya secara sukarela dia ngomong, terus kayak saya nggak suka, saya merasa nyaman, saya tidak nyaman, kualitasnya baik, kualitasnya buruk. Itu yang nomor 4. Kalau yang nomor 5, dari perusahaannya itu tuh tanya. Jadi dia mengumpulkan informasi dengan interview ke beberapa orang kayak gitu. Secara kelompok maupun bisa juga sih review satu orang ke satu orang. Gitu. Terus yang keenam itu analysis, reporting, and dissemination of customer feedback. Itu kan tadi dia tuh kayak mengelola dan menganalisis feedback-feedback yang sudah diberikan oleh pelanggan ke perusahaan kayak gitu. Nah, kan feedbacknya pasti macam-macam dan seperti yang aku bilang tadi, kadang feedback itu bentuknya sangat abstrak. Nah, kemudian di pendekatan ke-6 ini, feedback yang sudah ada dan terkumpul itu kemudian diterjemahkan, dianalisis, dibikin sesuatu panduan improvement yang kemudian si hasilnya ini bisa dimengerti oleh semua pihak. Bisa dimengerti oleh pemberi pelayanan, bisa dimengerti oleh pihak perusahaannya sendiri, bisa dimengerti oleh orang-orang yang terkait. Even mungkin customer-nya itu juga bisa ngerti gitu lewat hasil yang diberikan dari pemberian informasi tentang analisis feedback ini. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sekalian juga nambahi, jadi riset untuk mengkaji feedback ini tuh ada 2 ya. Jadi ada riset yang pelanggan sama riset non pelanggan. Kalau dikelompokkan jadi 2 ya. Jadi kalau riset pelanggan itu tuh yang informasinya itu tuh berdasarkan pelanggan, dari perspektif pelanggan. Tapi kalau yang kedua, riset non pelanggan itu dari perspektif karyawannya, perspektif orang-orang dalam kayak gitu. Kan kadang kayak tadi ya, ini yang mystery shopping ini bisa juga kan pakai karyawan ya yang ditugaskan untuk jadi pelanggan gelap, pelanggan mata-mata gitu. Nah, itu bisa jadi di riset non pelanggan kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi masuk ke pembahasan kedua ya, tentang produktivitas. Jadi kalau tadi itu tentang kualitas.
kesimpulannya kualitas itu penting karena bagaimanapun juga keberlangsungan jasa itu berada di segi kualitasnya. Kayak gitu. Kalau kualitasnya bagus, tidak banyak orang yang kecewa, biasanya lebih bertahan lama. Oke. Terus masuk ke kegiatan belajar 2 tentang produktivitas. Pada intinya, produktivitas itu diukur berdasarkan output dibandingkan input. Ketika outputnya itu tuh besar dan inputnya itu dengan input yang lebih kecil, maka produktivitasnya itu semakin besar. Yang diharapkan produktivitasnya itu sebesar-besarnya. Kayak gitu. Secara teori, produktivitas dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan jasa untuk mempergunakan input untuk menawarkan jasa dengan kualitas sesuai dengan harapan konsumen. Nah, kenapa si output ini tuh harus lebih besar daripada si input? Karena kita itu mengejar ekspektasi pelanggan kan. Jadi ketika si outputnya itu tuh semakin besar atau kuantitas dan kualitas outputnya semakin besar dan inputnya itu semakin kecil, maka keuntungan yang kita punya itu semakin salah. Maka kualitas yang kan kita jadi bekerjanya lebih efektif dan efisien. Sehingga kualitasnya akan semakin bagus. Ketika kualitasnya semakin bagus, profit yang kita dapatkan akan semakin besar. Kayak gitu. Produktivitas itu bisa di banyak hal. Bisa di keuangan, di modal, cost, dan lain-lain. Bisa di produktivitas personelnya, bisa di produktivitas waktunya juga, bisa di segala aspeknya. Kayak gitu. Jadi intinya maksimalkan output, minimalkan input. Kayak gitu. Nah, kan tadi ada 2 ya, saya nyebutin. Ada kuantitas dan ada kualitas. Ada input, ada output. Nah, dari segi kuantitas, itu kuantitas. Berarti dia sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Diukur dengan hal-hal eksak gitu. Nah, apa sih yang nanti jadi outputnya, jadi tolak ukur di akhir, tolak ukur hasilnya itu ada volume layanan, seberapa banyak layanan yang bisa diberikan, market share, jadi ngerti kan ya market share? Kayak komposisi kita di pasar. Komposisi, ya gitulah. Terus sama segmentasi pelanggan. Nah, inputnya itu ada 2, tenaga kerja sama modal. Tenaga kerja jelas jumlah tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, rotasi karyawan, artinya keluar masuknya karyawan, terus deskripsi kerjanya seperti apa, terus banyaknya lembur itu seperti apa, sebanyak apa, kayak gitu. Sedangkan untuk kalau modal itu yang modal di teknologinya itu seberapa besar, modal informasinya seberapa besar, modal elektronik, modal mesin buat membeli mesin, terus channel, saluran itu kayak channel distribusinya, terus jaringan kerjanya sama supplier, sama vendor, sama distributor, sama mungkin reseller, sama rekanan, mitra bisnis, terus fasilitas dan prasarana itu juga butuh modal. Nah, si input-input ini harus seminimal mungkin dengan output yang semaksimal mungkin. Ini dari segi kuantitas. Kalau dari segi kualitas, outputnya itu sesuatu yang bersifat tidak bisa diukur dengan angka. Maksudnya kayak ya kualitas gitu. Contohnya outputnya itu ada kepuasan konsumen, ada interaksi dengan konsumen, ada standar jasa, standar pemberian pelayanan, terus ada waktu akses layanan, ada konsumen yang terlibat dalam proses jasa, ada image korporasi, nama baik, company branding, kayak gitu. Nah, inputnya ada 2, berwujud dan tidak berwujud.
Yang tidak berwujud contohnya kepuasan karyawan, keahlian, kriteria kinerja, rekrutmen, dan lalalala. Kalau yang berwujud contohnya lokasi kantor, interior kantor cabang, terus mungkin suasana, maksudnya kayak fasilitas yang membentuk suasana kayak gitu. Oke. Nah, dari input dan output itu bisa dijelaskan di model ini. Nah, service ini ya, produktivitas jasa. Ada kuantitas dan ada kualitas. Inputnya itu ada tenaga kerja, bahan dasar, sama uang atau modal. Terus outputnya ada service volume, jumlah service. Terus kalau dari sisi kualitasnya itu ada tangible sama intangible. Outputnya itu customer perceived value atau nilai perceived quality atau kualitas yang didapatkan pelanggan. Kayak gitu ya. Jadi yang di sini. Ini yang kuantitas, ini yang kualitas. Ada yang ditanyakan? Nah, masuk ke bagaimana sih ngukur produktivitas jasa? Jadi kan tadi kita udah belajar tentang self-qual ya. Itu ada 7 dimensi. Kok ini cuma 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang satu kemana? Itulah pokoknya. Jadi ada dimensi-dimensi self-qual ya. Tangible, reliable, responsive, assurance, empati. Tadi sama-sama empati ya. Terus ini ditambah convenience. Kenyamanan. Nah, ini tuh didapat dari yang sebelah sini. Mana, Wak? Nah, itu diambil dari sini nih. Nah, set. Dari bagian ini kemudian lebih diperincikan lagi untuk mengukur produktivitas. Ke sini. Jadi kan inputnya adalah dimensi-dimensi self-qual yang lalalala ini masuk ke proses antara ekspektasi dan persepsi. Nah, si ekspektasi ini tadi kan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya, dari faktor pelanggannya. Yaitu kan pengalaman, terus informasi yang dari mulut ke mulut, sama keinginan konsumen. Dia membentuk ekspektasi. Sip. Nah, persepsinya itu adalah yang dirasakan setelah diberikan pelayanan. Ini ada gap. Nah, mengukur produktivitas jasa itu bisa diukur dari gapnya ini. Jadi kayak ngukur perceived service quality ini. Shoot. Kayak gitu. Jadi paham ya? Jadi pokoknya kita ketika mau mengukur produktivitas jasa itu kita mengukur dari sini. Perceived service quality. Nah, bisa diukurnya itu melalui inputannya self-qual dimension. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Kalau di buku itu dia ada beberapa approach. Tapi kurang lebih gitu sih sama. Jadi dia ngukur
Jadi kayak ngevaluasi dari setiap dimensi-dimensi self qual yang ada di organisasi itu kayak gitu. Jadi dia evaluasinya berdasarkan si gap ini. Kan dia kalau ada gap di sini biasanya muncul masalah kan. Nah, dia berangkat dari situ kemudian dianalisis berdasarkan si dimensi-dimensi self qual. Kayak gitu. Oke. Oke. Lanjut ya. Apakah bahasa terakhir? Kok cepet kali ya? Materinya sedikit. Oke. Iya, sejam selesai. Nanti kita habis ini diskusi ini aja, diskusi contoh-contoh virtual. Nah, terakhir ya ini bagaimana sih bagaimana cara meningkatkan produktivitas jasa? Ada 2 pendekatan atau 2 strategi. Yang pertama, generic productivity improvement strategi. Yang kedua, customer driven approach to improve productivity. Nah, pendekatan yang pertama itu peningkatan produktivitas secara general. Jadi strategi-strategi yang secara umum bisa dilakukan. Tapi kalau yang kedua, yang B ini itu dia lebih ke fokus kepada pelanggan. Kayak gitu. Jadi dia mencoba untuk meredesain berdasarkan fokusnya itu pada ke modifikasi pelanggan. Kalau yang ini itu secara general, kalau yang pertama. Nah, bisa dilakukan dengan pengawasan biaya pada setiap step di proses produksi. Terus meminimalisir pemborosan, menyesuaikan kapasitas produksi standar, pemanfaatan mesin dan minimalisasi tenaga kerja, dengan melakukan co-producer, artinya melibatkan si pelanggan untuk bisa melayani dirinya sendiri, terus meningkatkan pemanfaatan IT sehingga pegawai bekerja dengan efektif dan efisien, kayak mengurangi langkah-langkah kerja yang tidak penting atau langkah-langkah kerja yang ternyata justru malah menambah biaya, itu di-cut. Terus pelatihan karyawan agar lebih produktif dan berkualitas, jelas. Karena kalau karyawannya itu skill-nya lebih bagus, maka produktivitasnya akan lebih tinggi. Karena nggak perlu lagi kayak kecacatan atau kesalahan dalam melakukan kerja itu semakin sedikit, terus kerjanya lebih cepat, kerjanya lebih bagus hasilnya, itu jelas. Sama melibatkan ahli dalam improvement kerja. Misalnya kayak dia nge-hire konsultan untuk datang, terus nganalisis masalahnya seperti apa, terus ternyata masalahnya di bagian sini, harusnya improvement kerjanya itu seperti apa. Nah, mereka akan ngasih masukan-masukan kayak gitu. Terus kalau untuk yang jenis pendekatan kedua, itu dia lebih fokus ke ngutak-atik si pelanggannya. Itu bisa dilakukan dengan merubah waktu dari customer demand sama encourage the use of alternative service delivery channel and self service. Jadi dia kayak lebih menitik beratkan pada self service pelayanan sendiri. Jadi dia bakal lebih cepat waktu pelayanannya, mungkin lebih teliti juga kayak gitu. Terus dia kayak misal delivery channel, dia bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan perpindahannya itu semakin cepat kayak gitu. Terus mungkin kayak ke cabang-cabangnya lebih banyak dan lebih berkualitas, itu juga bisa ningkatin produktivitas. Terus ask customer to use third parties, jadi dia memperbolehkan atau mempersilahkan konsumen untuk menunjuk pihak ketiga gitu. Jadi kayak misalkan pakai tenaga outsourcing.
Oke, materinya sepertinya tinggal satu lagi. Nah, kenapa sih peningkatan produktivitas bisa berdampak positif pada customer experience? Jadi, tujuannya kan itu kan. Jadi, produktivitas itu tuh penting karena dia bakal bisa menghemat kos, menambah keuntungan, meningkatkan kualitas kayak gitu. Nah, tapi kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana sih yang bisa kita modifikasi agar si produktivitas ini tuh bisa berdampak positif kepada customer secara langsung kayak gitu. Nah, kita bisa melalui 3 pendekatan. Kita melakukan peningkatan produktivitas pada bagian front stage, bagian depan yang maksudnya kayak bagian yang berhubungan sama si customer, terus backstage artinya kayak bagian-bagian pendukung yang mungkin tidak berhubungan langsung sama customer, terus kita bisa melakukan pendekatan melalui biaya atau strategi cost. Nah, kalau untuk front stage jelas ya, karena dia itu berhubungan langsung sama pelanggan, dia itu tuh ada di bagian depan, bagian yang ibaratnya jadi mukanya kita sebagai pemberi layanan. Nah, kita harus benar-benar genjot si front stage ini ke bagian depan ini untuk dia memberikan pelayanan maksimal dan produktivitas maksimal. Kita berilah dia itu pelatihan, peningkatan skill, dijaminlah dia hak-haknya. Gimana pokoknya kita melakukan cara agar si bagian front stage ini tuh bisa benar-benar maksimal dalam kerja kayak gitu. Terus bagian backstage bisa kita modifikasi dengan yang tadinya itu tuh dia tidak berhubungan langsung dengan karena dia itu tidak berhubungan langsung dengan customer ya, dia bagian pendukung kayak misalkan dia itu orang IT, dia orang accountant, maksudnya kayak yang ngurusi finance, terus dia misalkan bagian procurement, bagian misalkan juga dia bagian-bagian yang memang tidak begitu bersinggungan langsung dengan si customer. Nah, kita bisa tingkatkan produktivitasnya dengan mencoba nih memodifikasi tugas-tugasnya kayak gitu atau mungkin dengan kita memberikan teknologi-teknologi tambahan. Oh, procurement tuh bagian pengadaan. Jadi kayak misalkan contohnya kalau perusahaan apa ya? Misalkan salon. Salon itu kan ada bukan kalau rekrutmen itu kan pengadaan orang. Kalau procurement itu pengadaan barang. Jadi kalau rekrutmen kan orang yang nyari tenaga kerja. Nah, procurement itu yang orang yang nyari bahan baku, orang yang datengin gitu-gitu. Nah, kayak gitulah. Jika misalkan salon, orang yang nyari sampo-nya lah, nyari kerembatnya lah, nyari cat rambutnya lah, nyari peralatan-peralatannya lah, kayak gitu. Itu procurement. Nah, betul itu betul. Nyari supplier. Betul. Itu dia procurement. Jadi yang ya request barang, oh tolong ya dikirim, itu procurement. Kalau rekrutmen itu yang kayak misalkan HRD, dia ngadain seleksi masuk anggota baru, bukan karyawan baru, itu rekrutmen. Oke. Jadi kalau yang backstage itu tadi, jadi kan karena dia di belakang, maksudnya kayak tidak bersinggungan langsung dengan, ya Mbak Ayu sama-sama, tidak bersinggungan langsung dengan customer. Nah, kita bisa tuh meningkatkan produktivitasnya dengan ngasih dia fasilitas atau ngasih dia tambahan tools, tambahan resource, ataupun bisa juga dia ditingkatin skillnya supaya dia kerjanya lebih cepat. Jadi tidak ada delay ketika kita mau memberikan pelayanan, si front stage ini mau memberikan pelayanan ke customer. Kayak gitu. Nah, untuk strategi yang dari cost, dia gimana cara produktivitasnya adalah meminimalisir penggunaan biaya. Kayak biaya-biaya yang nggak penting, biaya-biaya yang pokoknya pemborosan itu sebisa mungkin tuh dihindari. Nah, pemborosan itu bukan hanya dengan penggunaan uang langsung, tapi juga pemborosan waktu, pemborosan
apa ya, energi, pemborosan tenaga, pemborosan ruang. Pokoknya sebisa mungkin itu disederhanakan agar semurah mungkin. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar hati-hati dalam memanfaatkan resource yang ada. Memanfaatkan karyawan yang tersedia, memanfaatkan waktu yang tersedia, memanfaatkan uang yang tersedia, alat-alat, kayak gitu. Itu yang dari segi cost. Oke, materinya sudah habis untuk chapter 7, untuk modul 7. Nah, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh dari chapter 7 atau chapter-chapter sebelumnya juga boleh. Mungkin ada yang masih mengganjal atau ternyata saya tadi ada yang salah, bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke. Oh iya, sekalian nambahin ya. Jadi ketika si kita ya sebagai pihak pemberi jasa itu mau mengukur sebenarnya sampai tahap mana sih si serve qual yang kita punya, maksudnya kualitas dari perusahaan kita atau jasa yang kita punya itu sampai mana, itu bisa pakai penilaian tadi ya, dari faktor-faktor yang ada itu diteliti dan kemudian dianalisis pakai kuesioner. Jadi dia ngumpulin datanya pakai kuesioner, terus habis itu dianalisis gitu. Pakai grafik bisa, pakai analisis statistik bisa, kayak gitu. Jadi sebenarnya self qual itu ada kuesionernya. Mungkin ada yang pernah pakai untuk penelitian atau untuk analisis sesuatu. Misalnya contohnya pakai diagram Kartesius gitu. Wah, oke Mbak. Kalau yang lebih luar ada. Jadi tak tunjukin. Halo.
Sebenarnya materinya udah selesai Mbak Mas Ria, cuman kita masih diskusi karena ternyata waktunya masih banyak. Iya. Saya pengen ngasih contoh eh penelitian yang dilakukan oleh Ibu Herni tentang SERVQUAL. Kelihatan kan ya ininya, tentang penelitiannya. Kelihatan nggak ininya, wordnya? Oke. Oke. Jadi ini dia meneliti tentang meneliti tentang analisis kepuasan konsumen menggunakan SERVQUAL model ya. Nah, dia itu pakai kuesioner. Nah, ini. Jadi dia pakai tadi ya, kan ada dimensi tangible, ada reliability, responsiveness atau daya tanggap, terus assurance sama empati. Nah, dia pakai kuesioner membandingkan tentang kinerja yang didapatkan sama harapan dari pelanggan. Jadi kayak misalkan dia bandingin nilai keduanya gitu loh. Harapannya tuh misalkan kayak dia di sini ya, peralatan dan teknologi yang dimiliki. Harapannya tuh dia sampai ke titik berapa sih supaya bisa dinyatakan bahwa ini berkualitas. Ternyata rata-rata dari konsumen itu mengatakan harapannya di 3,97. Nah, ketika menilai setelah mendapatkan pelayanan, itu dia dapat nilainya 3,63. Dari nilai-nilai ini kemudian dianalisis menggunakan ini dia diagram Kartesius. Jadi dia bagi menjadi 4 kuadran. Kayak gitu. Nah, yang vertikal itu tuh ini ya grafik Kartesius. Yang vertikal ini itu nilai harapannya, sedangkan yang horizontal itu nilai kinerjanya kayak gitu. Nah, setiap nilai-nilai dari si dimensi-dimensi itu diwujudin di titik-titik ini. Jadi kalau misalkan apa namanya? Di sini itu berarti nilainya antara 3,60 sampai 3,65 untuk kinerjanya dan antara 3,88 sampai ke 3,90 untuk harapannya. Jadi bisa dilihat ya, di sini dia masuk ke prioritas. Maksudnya prioritas untuk di improvement. Kayak gitu. Terus yang ini tuh berarti dia berlebih. Maksudnya kayak yang tadi tuh loh, yang 4 jenis penerimaan. Yang perbandingan. Yang halaman 7.8. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang masuk ke kuadran atas ini itu yang perlu dipertahankan kualitasnya kayak gitu. Begitu. Kalau yang sini itu prioritas utama untuk ditingkatkan. Jadi dia berarti harapannya sangat tinggi. Oh, oke. Harapannya tuh kalau yang di sini tuh harapannya sangat tinggi, tapi ternyata kinerjanya itu cukup rendah. Makanya di sini jadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Kalau yang di sini harapannya tinggi, tapi kenyataannya atau kinerja yang diterima itu juga lumayan tinggi. Makanya dia
perlu dipertahankan. Kalau yang di sini itu cukup diprioritaskan tapi tidak sefatal yang di sini. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini itu dia posisinya yang diterima dengan yang diharapkan lebih tinggi yang diterima kayak gitu. Makanya di sini di poin titik berlebih. Kesimpulannya kalau dari diagram ini, usaha yang diteliti ini atau jasa yang diteliti oleh ibu ini itu lebih ke perlu ditingkatkan di banyak aspek kayak gitu. Karena ternyata dia lebih banyak dipertahankan sama prioritas utama. Jadi dia perlu improvement di bagian yang sini. Kayak gitu. Ini contohnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh, boleh. Boleh Mbak Ayu. Oke. Silakan Mbak Ayu, ada yang ingin didiskusikan? Sekalian saya absen. Mas Arjun itu Mbak Ayu. Itu. Itu Mbak Ayu. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, silahkan. Boleh, boleh. Sama-sama Mbak Mas Ria. Terus Mbak Lina ada. Mas Ria ada, Mbak Sinar ada. Kita ada, Mas Adi ada. Mbak Tana ada. Mbak Ulip ada. Mbak Vera ada. Mbak Lina ada. Oke. Sama-sama Mbak. Pertanyaannya Mbak Ayu, pemasaran jasa yang dilakukan UT melalui internet itu menurut Ibu bagaimana? Oh iya Mbak Betty silahkan. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau pemasaran UT, Universitas Terbuka ya, melalui internet menurut saya tidak menjangkau ke seluruh lapisan orang. Menurut saya pemasaran yang lebih mengena dari UT justru pemasaran dari personel ke personel. Maksudnya kayak kalau di Indonesia itu lebih ke kayak dari organisasi formal ke organisasi formal, terus dari kayak misalkan teman kerja, dari orang-orang terdekat kayak gitu, dari senior kayak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi kalau di luar Indonesia itu lebih ke kayak karena ada temennya dan karena ada bubble-nya, kemudian strategi apa tuh pemasarannya lebih mengena dari situ. Jadi kayak mereka bikin bikin iklan, bikin pengumuman kayak gitu. Tapi
lebih mengena karena ada personel-personelnya. Kalau saya menurut saya itu sih dibandingkan dengan beberapa universitas lain yang mereka itu memang benar-benar memanfaat. Iya, kalau UT itu menurut saya lebih ke itu karena dia ikatannya tuh lebih ke ikatan orang ke orang. Berbeda apa dibandingkan dengan universitas lain yang lebih maksudnya dalam arti kata dia lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi gitu. Kayak contoh misalkan Gunadarma, dia pasang iklan di TV nasional gitu. Semua orang tuh even meskipun dia nggak sekolah di Gunadarma, tuh banyak orang yang tahu Gunadarma dari iklan itu. Tapi kalau UT itu lebih terkenal ke kayak misalkan kalau di Indo ya, kalau mau jadi pegawai negeri, jadi guru lebih enak kuliahnya di UT. Karena senior-senior saya yang jadi guru PNS kebanyakan kuliahnya di UT. Kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu dan pembentukan apa ya kayak pembentukan keyakinan di tiap-tiap personel itu tuh kalau UT-nya tuh kuat. Jadi kayak ini apa namanya? Kalau pegawai ya tadi gitu, kayak aku sebutin tadi sih. Jadi bangun persepsi di orang-orang bahwa pegawai negeri itu cocoknya kuliah di UT ya. Itu gitu. Kayak sugesti-sugestinya tuh lebih dari personel ke personel dibandingkan dengan dia misalnya kayak iklan di internet atau iklan di TV gitu kayaknya menurut saya ya nggak segencar universitas lain gitu Mbak kalau itu dari perspektif saya. Iya Mbak karena dia udah menurut saya tuh UT udah punya posisi yang nyaman di kalangan orang-orang tertentu gitu. Kayak misalnya kalau mungkin di luar negeri UT enak karena dia universitas punya negeri sendiri, tapi dia ada di negeri orang gitu. Nah iya jadi kayak event-event tertentu gitu kan kayak Bapel ngumumin atau mungkin temennya ngasih tahu ayo daftar UT udah buka ini ada program ini kan dia lebih lebih ke personel dibandingkan dengan media massa gitu. Di Indo kan juga iya kan dia nggak paling pasangnya pamflet baliho gitu atau mungkin sekedar info di sosial media gitu tapi nggak segencar itu dibandingkan dengan universitas lain. Kalau universitas lain kan sampai kayak websitenya juga real time kadang-kadang ada yang memang dia udah high tech sampai ada virtual reality-nya gitu gitu terus iklan di pesawat iklan di apa namanya di TV iklan radio iklan di banyak media massa gitu terus mungkin punya media massa sendiri sering press release terus sosial medianya juga gencar gitu kan gitu Mbak ada lagi yang ini apakah sudah cukup menjawab sama Mbak Ayu oh iya saya juga mau oke. Bagi yang mau bertanya lagi atau berdiskusi lagi boleh kok atau mungkin menanggapi yang tadi. Sekalian saya mau nyampein masalah tugas. Jadi tugas ini tugas kedua ya kan kita butuh 3 nilai. Nah besok itu tugasnya waktunya 3 minggu. Saya share dulu. Jadi nanti kerjanya itu udah ada petunjuknya. Nanti saya share filenya sama tugasnya di grup. Bisa di-download di situ. Saya buka dulu bentar. Jadi karena ini menurut saya tugasnya cukup berat karena harus berkelompok, jadi 3 minggu. Karena butuh komunikasi juga, butuh bikin kelompok juga, kayak gitu. Jadi 3 minggu ya. Jadi minggu depannya, terus minggu depannya lagi itu ngumpulin dan presentasi secara online. Kayak minggu kemarin itu. Nah, ini saya bagiin petunjuknya.
Nah, ini. Jadi, kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Layarnya. Jadi nanti kelompoknya itu minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Bebas, silahkan bikin sendiri. Jadi mau 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh. Gitu, silahkan bikin sendiri. Maksimal 4 orang, satu kelompoknya. Lebih enak sih kalau 4-4 orang semua. Gitu. 16 kan ya jumlahnya. Kalau nggak salah 16. Jadi maksimal 4 orang. Terus waktunya 3 minggu. Dikumpulkan maksimal tanggal 28 Mei. Tengah malam. Jadi hari Kamis malam. Kamis malam Jumat. Kayak gitu. Nah, tugasnya itu boleh dikirim melalui email, boleh Line, boleh FB Messenger, apapun yang paling bisa diakses gitu. Nah, satu kelompok ngirimin satu file aja, tapi judulnya tolong ditulis kayak misalkan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok berapa gitu. Terus aja atau enggak tugas kelompok dalam kurung namanya siapa aja gitu. Misalkan namanya Arum siapa gitu, nama pendeknya aja. Nama depannya boleh. Misalkan kayak kelompok misal ada Mbak Mas Ajan, Mbak Ayu, Mbak Eti, Mbak Fitri gitu misalkan. Jadi tugas kelompok Ajan, Ayu, Eti, Fitri gitu misalkan contoh. Tapi kelompoknya silahkan bikin sendiri. Terus bikinnya nggak di Word tapi bentuknya presentasi PowerPoint. Jadi silahkan bikin dalam file PowerPoint. Diusahakan yang rapi dan simple aja. Nggak perlu didesain-desain nggak apa-apa. Jadi putih aja juga nggak apa-apa. Mau diwarnain juga nggak apa-apa. Tapi yang penting cukup jelas kayak gitu. Nah, tugasnya nanti kalau udah selesai itu bakal dipresentasiin di hari Jumatnya. Jadi tanggal 29. Kayak gitu. Boleh, 2 orang boleh. Nggak, jadi dikumpulinya itu tanggal 28 ya, Mbak? Aku salah ngetik ah. Pokoknya ngumpulinya Kamis malam Jumat, presentasinya Jumatnya. Jumat malam Sabtu. Kayak gitu. Jadi nanti kita online kayak gini, terus kelompok per kelompok itu presentasi. Nah, setiap anggota kelompok itu kalau bisa presentasi semua, kecuali yang misalkan berhalangan hadir. Nah, itu nanti temennya yang presentasiin kayak gitu. Terus waktunya kurang lebih setiap kelompoknya antara 15 menit sampai 20 menit, termasuk dengan sesi diskusinya. Kayak gitu. Nah, nanti besok itu jadi 2 nilai. Nilai yang tugas ngumpulin file presentasinya sama ketika dia presentasi. Nah, nilai orang dalam satu kelompok itu sama. Jadi kalau satu dapat 80 ya temannya 80 juga. Satu dapat 100 ya temannya 100 juga. Kayak gitu. Iya, jadi nanti bentuknya saya ngasih studi kasus, silahkan dibaca informasi yang di studi kasus itu, terus silahkan presentasikan apa yang kelompok kalian simpulkan dari studi kasus itu. Nah, saya ngasih beberapa contoh, maksudnya kayak beberapa pertanyaan dan pernyataan untuk kayak apa ya, kayak buat batasan dan paling enggak di dalam presentasi itu tuh muat hal-hal ini gitu. Jadi topiknya mana? Jadi kan ini ada 3. Nanti ada bandara, ada Starbucks, sama Bank Mandiri. Nah, pilih salah satu aja di antara ketiganya. Jadi nanti satu kelompok tuh presentasiin salah satu topik ini, ditulisin topiknya apa, terus dia di situ tuh marketingnya tuh pakai apa. Jadi apakah strategi-strategi apa sih yang dipakai, strategi mulut ke mulut kah, iklan kah, lalala gitu. Pokoknya kayak marketing apa sih yang dia punya gitu di perusahaan jasa itu. Terus selanjutnya itu presentasi kalian memuat tentang menurut kalian metode
marketing jasa di perusahaan itu atau di topik yang kalian angkat itu tuh gimana sih? Apakah itu sudah bagus ternyata atau tidak sesuai atau ternyata berlebihan atau gimana gitu? Silahkan masukkan pendapat kalian bebas, sebebas-bebasnya gitu. Kalau seandainya ada masalah atau ada ketidaksesuaian atau tidak terlalu bagus, ada nggak rekomendasi kalian untuk sistem ini atau untuk metode ini gitu. Seperti itu. Iya, ada Starbucks. Eh, nggak ada minimal maksimalnya sih, tapi yang jelas minimal 2 slide lah, Mbak. Slide pertama slide perkenalan anggota kelompok sama slide kedua slide penjelasan. Tapi maksudnya jumlah batas maksimalnya nggak ada jumlah maksimal, cuman dikira-kirain aja kira-kira yang bisa selesai presentasi ya 10 menit lah, 10-15 menit itu selesai gitu. Presentasinya selesai kurang lebih segituan gitu. Mungkin ya kalau 10 menit 10 slide lah itu udah cukup cepat. Kalau enggak ya mungkin 5-10 slide lah. Tapi kurang lebih ya 10 menitan. Kayak gitu. Nanti file ini bakal tak kirim ke grup ya. Ke grup lain. Iya, nanti saya timer. Nah, di grup juga nanti bakal saya urutin kayak grup yang jadi grup 1 siapa, jadi grup 2 siapa, jadi grup 3 siapa gitu. Terus nanti sistemnya acak sama kayak misalkan siapa dulu yang presentasi itu nanti saya umum sebelum kelas. Jadi biar agak persiapan juga sama yang saya timerin. Jadi kalau lebih dari 10 menit saya stop, diskusinya juga nanti dibatasin waktunya. Kayak gitu. Biar semuanya dapat nilai yang bagus semua, rata semua. Kayak gitu. Dan menurut saya itu metode yang cukup adil. Nah, kan itu ada 3 topik ya. Dan mungkin bakal ya dipastikan bakal ada yang tumpuk menumpuk di antara 3 topik itu ya. Itu nggak apa-apa. Silahkan pilih sesuai yang nanti saya kasih studi kasusnya. Tapi misalkan mau nambahin info dari luar studi kasus itu juga boleh. Kayak gitu. Jadi intinya saya cuma ngasih studi kasus yang berisi informasi-informasi secara umum tentang si topik-topik itu gitu. Kalian bisa nambahin sesuai dengan sesuai dengan pengetahuan dan sampai sejauh mana kalian ingin presentasi tentang tugasnya itu. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk masalah tugasnya. Dan 3 minggu ya guys. Jadi 28 malam itu untuk ngumpulin filenya aja, 29 presentasinya. Kayak gitu. Kelompoknya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa ngirim email. Jangan lupa disebutin namanya di file presentasinya. Oke. Biar saya nggak bingung. Adakah yang mau didiskusikan lagi? Masalah tugas boleh, masalah lain-lain boleh, masalah bab ini boleh, bab kemarin boleh. Wah, kalau saya maksudnya gimana nih tugas tuton? Diskusi
Boleh aja sih kalau saya bisa, kalau saya nggak bisa ya berarti maafkan saya. Mungkin temannya juga bisa saling membantu. Apa Mbak? Asalkan mau didiskusikan. Ini, oh iya Mbak Fitri, monggo silakan. Sampai jumpa lagi. Kalau ini menurut dari perspektif saya ya, strategi Gojek, ya strategi yang dipilih Gojek dalam segi persaingan sama Grab itu, satu, dia di persaingan nama, jelas ya branding. Terus yang kedua, dia di strategi variasi pelayanannya. Jadi Gojek punya variasi yang lebih banyak daripada Grab. Sedangkan Grab dia hanya fokus ke beberapa pelayanan aja. Terus juga dia dalam segi pelayanan itu si Gojek, kalau nggak salah dia apa ya namanya tuh? Kayak jumlah kota pelayanannya itu tuh kayak dia berusaha untuk mengejar ke banyak kota di Indonesia kayak gitu. Oke. Jadi kalau ini baru dari sudut segi pandang saya ya. Jadi kan kalau Grab itu dia fokusnya ke Grab Car, Grab yang Grab Food sama Grab Ride. Apa tuh? Yang ojek Grab. Nah, sedangkan kan kalau Gojek itu tuh dia ada yang di fasilitas hidup, maksudnya kayak yang Go Glam, Go Clean, Go gitu-gitu, terus yang belanja kayak Go Mart, ya terus Go Food dan lalala, terus ada yang transportasi, Go Car, Go Ride, terus yang masalah pembayaran juga ada, masalah bisnis juga ada. Jadi dia kayak berusaha untuk menciptakan variasi yang sebesar-besarnya agar dia menjawab setiap permasalahan dari masyarakat. Jadi sih kalau menurut saya si Gojek ini tuh sedang berusaha untuk merubah ketergantungan masyarakat dari yang mandiri menjadi yang dependen ke Gojek. Jadi dia kayak berusaha melayani di segala hal yang sebenarnya tadinya itu tak perlu dilayani, tapi kemudian si Gojek ini berusaha untuk membuat orang-orang ini ketergantungan sama si produknya Gojek. Contohnya kayak bagian perbelanjaan, mulai GoFood, GoMart, Go apa lagi sih ya? Yang belanja-belanja ke pasar itu, loh sebenarnya dia lo nyasar semuanya kan. Kayak ya beliin makanan bisa, ya belanja ke supermarket bisa, ya belanja ke pasar atau ke toko tertentu juga dia bisa. Nah, dia kan berusaha untuk masuk ke ini kan, ke ranah-ranah yang sebenarnya cukup sensitif dan nggak dilirik orang. Grab nggak ngelakuin itu, tapi Gojek ngelakuin itu. Nah, itu salah satu strateginya si Gojek. Dan juga dia itu kan suka ngasih free gitu kan, kayak kupon-kupon. Dia ngasih satu kali pembelanjaan, misalnya satu Grab Car, terus nanti dia tiba-tiba dapat kupon. Terus kalau kamu pakai GoPay, dia nanti dapat diskon. Nah, itu tuh dia lagi mencoba untuk itu, mencoba membuat masyarakat ketergantungan dengan produk-produk Gojek. Itu strateginya supaya dia bertahan. Karena kalau nggak salah, kalau bisa dilihat gitu, si Gojek ini kayak punya harapan bahwa ketika orang-orang ini tuh sudah punya loyalty terhadap si Gojek, terhadap brandnya si Gojek, dia mau ngeluarin produk apa juga orang bakal milih itu, gitu kan.
kan yang kemarin yang materi loyal itu juga udah ada kan. Jadi dia udah nggak mandang lagi tuh produknya apa. Nah, dia salah satu caranya tuh dengan itu, dengan meluncurkan karena dia tahu orang-orang Indonesia tuh cukup suka dengan hal-hal yang berbau gratis menggratis gitu. 5 kupon gratis belanja, 5 kupon gratis gokar. Nah, dia tuh pertama dari kupon-kupon itu lama-lama jadi ketergantungan gitu. Aku kalau nggak Gojek enggak gitu. Nah, dia tuh nyasarnya ke situ menurut saya. Dan itu cukup berefek sih, cukup berkesan ke pelanggan. Karena orang jadi lebih milih, udah naik Gojek aja kan ada gratisan ini, kan ada kupon ini. Gitu. Dan kuponnya nggak main-main gitu. Termasuk pas dia meluncurkan GoPay pertama kali. Sebelum ada GoPay, orang kan kayak kamu dapat kupon GoRide gratis, lalalala. Kemudian ada GoPay, kalau bayar pakai GoPay, kamu dapat diskon 20%, gitu misalkan. Kalau sama-sama nggak pakai kupon ya. Kalau bayar pakai GoPay, diskon 20%. Kalau bayar cash, kamu nanti bayar sesuai harga standar. Nah, akhirnya orang lebih milih untuk pakai GoPay. Kayak gitu. Terus Gojek juga berusaha membuat si GoPay ini tuh fleksibel. Jadi bisa buat bayar hal-hal lain gitu, bayar listrik lah, bayar pulsa lah, bayar mungkin Kak kalau yang suka mainan saya bisa bayar juga, bayar-bayar gituan gitu. Mungkin bayar hal-hal lain gitu, dia bisa transfer uang juga, maksudnya transferan nilai GoPay kayak gitu. Apa nih yang bisa? Bisa nggak sih? Oh iya Mbak, silahkan. Terima kasih banyak sudah hadir. Hah? Berbagi tumpangan? Kalau listrik saya nggak yakin ya Mbak, bentar. Tak cek dulu, bisa nggak ya? Jadi kayak bisa bayar ini loh, kalau GoPay itu bisa bayar, jelas ya kalau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kayak bisa bayar, apa namanya? Bisa. GoPay pakai akun GoPay itu bisa. Dia ada GoBills namanya. Bisa bayar PLN, bisa bayar game, bisa bayar BPJS, voucher Google Play, bisa bayar Aeon, Suzuki Finance itu cicilan motor, MNI Vision, cicilan TV, cicilan TV, langganan TV kabel, Oke Vision juga Top TV itu langganan TV kabel, dia bisa bayarnya pakai GoBills. Kayak gitu. Itu strateginya Gojek. Jadi dia menjawab segala permasalahan hidup Anda. Nah, itu yang bikin ketergantungan. Jadi kenapa dia strateginya itu tuh cukup berhasil karena dia nyasar tuh ke segala kemungkinan yang ada di hidup Anda gitu. Bisa jadi bisa juga. Kalau seandainya sekolahnya punya akun GoPay, bisa aja transfer. Jadi kayak, oh iya nanti ditransfer ya pakai akun GoPay. Gaul kali sekolahnya. Begitu. Itu salah satu contohnya sih. Terus dia juga ini, biasanya tuh kalau Gojek tuh suka ngasih per seasonnya gitu ya. Dia mencoba untuk ngangkat info-info terkini yang kekinian. Maksudnya kayak apa sih kayak hashtag apa sih yang lagi in atau cerita apa sih yang lagi in sekarang. Nah, itu dia dijadiin ke salah satu model marketingnya kayak gitu. Dari ini juga kayak contohnya misalkan sekarang kan lagi Ramadan dan lagi hektik-hektik, bukan ya, lagi rame-ramenya perselisihan masalah mudik gitu ya. Boleh nggak sih mudik, ngapain saya mudik kayak gitu-gitu. Nah, dia mencoba untuk ngangkat hashtag tentang there is always a way. Terus kayak misalkan ya dia lagi kayak gitu. Jadi kayak mencoba untuk meramaikan hashtag yang kayak kamu tuh di rumah aja. Terus berusaha untuk bagi pembayaran ke beberapa akun kayak gitu-gitu.
Terus dia juga kayaknya semakin banyak melakukan pengembangan di variansi produk gitu loh. Kayak contohnya si GoFood, ada festival GoFood, ada apotik GoMart, terus pembayaran tadi ya GoPay, GoBill, GoPoint, PayLater juga ada. Kayak gitu. Kayaknya sih gitu sih. Menurut saya kayak gitu. Itu yang bikin Gojek lebih. Terus ini ya pas contohnya dia ngeluarin baru di hashtag di rumah aja, dia ada yang namanya Badah. Dia melayani sedekah, pengiriman parcel, buka bersama, dan berbagi rezeki. Nah, ini kan kayak dia inovasi produknya Gojek tuh kayak gitu. Jadi tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak diperkirakan kayak gitu. Semoga membantu, Mbak. Ciu. Tuh ada silaturahmi, parcel, ngabuburit, edaran, promo. Sama-sama, Mbak. Semoga membantu. Ya Mbak, saya juga udah lama nggak ini pakai Gojek. Setahun setengah apa ya. Dan itu udah berkembang banget. Semangat Mbak. Oh iya, bagi yang mau mengundurkan diri saya persilahkan. Karena materinya sudah selesai, ini diskusi. Ya, silakan Mbak Wiwin. Ini diskusi bebas aja. Bagi yang masih ingin berdiskusi atau mungkin menanya atau memberikan rekomendasi, saya persilahkan. Tapi bagi yang mau undur diri, saya juga persilahkan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Tetap semangat di pertemuan-pertemuan terakhir ini. Jaga selalu kesehatan dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, Mbak. Iya, Mbak Revita. Selamat malam. Sama-sama. Iya. Iya, Waalaikumsalam. Kalau dari saya sih lebih, kenapa Mbak? Oh iya, kalau dari saya menyarankan lebih baik dari 3 topik itu, biar ada kayak apa ya Mbak, kayak informasinya tidak terlalu luas banget, tidak lebar banget gitu. Diskusinya jadi lebih terfokus gitu. Tapi kalau misalkan mau menambahkan contoh-contoh lain di belakangnya itu juga nggak apa-apa, tapi tetap ada pembahasan yang
tentang si 3 topik itu. Jadi milih salah satu dari itu gitu, Mbak. Saya nanti ini sih kayak jadi si studi kasusnya itu dia bakal muat banyak informasi. Nah, mungkin dari informasi-informasi itu kan mungkin nggak semuanya dimasukin ke slide kan. Jadi menurut kelompoknya Mbak itu tuh mana sih informasi yang lebih lebih menarik atau lebih penting atau lebih patut untuk di-share gitu, untuk dibahas di uh, presentasi itu. Nah, mungkin kan kayak Mbak bisa menambahin kayak contoh, oh ternyata mungkin jenis perusahaan lain atau jenis usaha lain tuh dia menggunakan strategi yang sama atau menggunakan metode yang sama kayak gitu. Itu nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin difokuskan ke yang 3 itu, salah satu dari 3 itu. Kayak gitu, Mbak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam semuanya. Nggak kapok kok. Iya, Mas Saiful. Terima kasih. Mas Ajat juga, terima kasih.